Maka berarti disimpulkan oleh sebagian ulama berarti makan kuda, makan keledai, termasuk makan hewan liar tadi, jadi coto kuda, ganja kan telah jarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Pada malam hari ini setelah maghrib sampai insyaallah waktu sholat isya kita akan mengikuti kajian ibadah. Tadi kalau malam hari ini apa? Najis. Seputar najis. Seputar najis. Ya. Ini biar banyak yang masih najis. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والذي أعد الجنة على المؤمنين وأعد النار على الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على خاتم النبيين المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والمجاهدين الطاهرين الطيبين ولأئمة المسلمين أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الآية صدق العظيم. Masyaallah muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur, senantiasa kita memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian fikih yang diminta adalah fikih ibadah. Ini pertemuan kedua kalinya. Insyaallah pada malam ini kita melanjutkan pembahasan fikih ibadah seputar najis. Begitu juga kita senantiasa pula bersolawat dan mengirimkan salam kepada makhluk junjungan semesta alam, sebaik-baik makhluk, idola setiap mukmin, Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga kepada seluruh mujahidin yang senantiasa berjihad di jalan Allah dan jihad yang benar, dan kepada seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Baik, masyaallah muslim rahimahullah, najis ya. Najis ini adalah segala macam rikdun atau kotoran yang seorang mukmin wajib untuk membersihkannya atau menghilangkannya, baik dari badannya ataupun dari pakaiannya ataupun dari tempatnya ketika hendak mendirikan sholat ataupun ketika hendak melakukan tawaf ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, surah Al-Baqarah 222. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian di surah Al-Mudaththir ayat 4 juga Allah perintahkan wasiyabakum fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting untuk kita memahami mana saja yang masuk kategori najis atau rikzun atau kotoran yang wajib dihilangkan pada saat seseorang itu hendak mendirikan sholat misalnya, atau pada saat hendak mengerjakan tawaf di Baitullah. Imam Syafi'i membagi najis ada 3 macam. Ini yang masyhur diketahui oleh kaum muslimin di Indonesia secara umum. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, ada najis mutawassithah yang pertengahan, dan ada najis mughallazah yang berat. Nah, saya akan bahas semuanya secara lengkap, termasuk beberapa perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan najis tersebut dan bagaimana cara menghilangkannya atau membersihkan darinya atau mensucikan darinya. Yang pertama, kalb atau anjing. Ya. Para ulama berbeda pendapat soal anjing ini yang najis apanya, badannya atau jilatannya. Gitu. Di sini ulama ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengatakan anjing itu najis dari segi badannya, karena memang anjing kalb termasuk diantara hewan yang haram untuk dimakan, ya, karena giginya bertaring sehingga haram untuk dimakan. Sehingga sebagian ulama berpendapat anjing itu najis badannya,
Mau ekornya kayak dipegang, mau kepalanya kayak disentuh, itu otomatis tangan kita bernajis. Meskipun bukan jilatannya. Ya, meskipun bukan jilatannya. Ini pendapat yang pertama. Dia menggunakan dalil bahwasanya karena anjing itu sesuatu yang haram dimakan, maka otomatis dia menjadi najis. Pendapat yang kedua mengatakan anjing itu yang najis hanyalah jilatannya. Ya, jilatannya saja yang najis. Ya, mengapa? Ini disebutkan dalam satu hadis. Ini dalil yang mereka gunakan ya. Riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Dikisahkan oleh Abu Sa'labah Al-Khashyani, ataitu Rasulullah SAW faqultu ya Rasulullah inna bi ardi ahli kitabi na'kulu fi anyatihim wa bi ardi saydin asidu bi qawsi wa asidun bi kalbil muallim wa asidu bi kalbi alladhi laysa bi muallim. Ya, qala faqala Rasulullah SAW ya di amma ma dzakarta annakum fi ardi ahli kitabi fala ta'kulu fi aniyatihim illa alla tajidu minha buddan fa in lam tajidu minha buddan faqsiluha wa kulu fiha wa amma ma dzakarta min amri as-sayd fama asabta biqausika fadhkur bismillah wa qul wa ma sidta bikalbikal muallim fadhkur bismillah wa qul wa ma sidta bikalbikal ladzi laysa bimuallim fa adrakta zakatahu fakul. Aku pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku bertanya kepada beliau, Rasulullah, kami biasa berburu di darat, berburu hewan. Aku berburu dengan busurku dan kadang-kadang berburu dengan anjingku. Nah ini, sahabat ini berburu binatang pakai anjing. Anjing itu ada yang muallim, terlatih. Tapi ada juga anjing yang tidak terlatih. Nah, itu. Jadi ada yang sudah kelas profesional, ada yang masih amatir. Ini anjingnya juga macam ya. Gitu. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW, ya kadang-kadang kami berburu pakai anjing yang tidak terlatih, tapi kadang juga anjingnya sudah terlatih. Nah itu bedanya di mana? Kalau anjing itu terlatih, maka dia menangkap hewan buruannya. Anjing itu sekedar mematikan hewan buruannya, tapi tidak ikut memakan dagingnya. Sementara kalau anjing itu tidak terlatih, maka dia bukan sekedar menangkap hewan buruannya, dia berpotensi, dia sangat memungkinkan dia ikut makan itu hewan buruannya. Gitu. Nah, maka kemudian itu ditanyakan kepada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, tentang apa yang aku ingat bahwa kalian berburu di darat, maka engkau berburu dengan busurmu, kemudian sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap melepaskan busur tersebut pada buruanmu, bismillah Allahu akbar, lepas busurnya. Lalu makanlah. Lalu hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang terlatih, kata Nabi, dan engkau sebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika melepas anjingmu kepada buruanmu, lalu makanlah. Bismillah Allahu akbar, lepas anjingnya. Ini anjing yang terlatih. Dia tidak ikut makan itu hewan buruannya. Adapun hewan yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih, kata Nabi, maka sembelihlah dulu kemudian makan. Itu. Jadi kalau anjingnya tidak terlatih, kata Nabi, setelah dia tangkap itu hewan buruannya, kamu yang sembelih langsung. Jangan itu anjing yang gigit. Karena kalau dia yang gigit, nanti dia ikut makan juga. Nah, begitu maksud Nabi SAW. Nah, ternyata hadis ini disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Beliau katakan pada zaman Nabi, ya, pada zaman Nabi SAW, para sahabat itu ketika mereka menggunakan anjing untuk berburu binatang, mereka tak satu pun yang mencuci tangan. Pada saat berburu menggunakan anjing tadi. Bahkan ada juga riwayat menyebutkan bahwasanya anjing yang terlatih, ya, anjing yang terlatih maupun anjing yang terlatih itu ketika para sahabat melepaskannya, itu mereka tidak mensucikan hasil tangkapan anjing itu. Mereka tidak mensucikan dengan 7 kali basuhan. Sehingga bahkan ada juga ulama yang berpendapat bahwasanya yang disebut najis itu kalau yang dijilat bejana. Ya, kalau bukan bejana seperti tadi dalam kasus hewan buruan, itu sahabat tidak membersihkannya. Cuma kan ini satu pendapat ya. Itu. Ini satu pendapat. Artinya ini hanya karena tidak ada hadis yang menyebut bahwa sahabat mencuci. Siapa tahu kejadian ini cuma tidak disebut dalam hadis kan gitu. Jadi itu satu pendapat. Tapi nah, kalau saya pribadi, pendapat yang paling kuat adalah yang najis itu adalah jilatannya anjing. Gitu, jilatannya anjing. Ya, bukan anjing itu sendiri. Karena kalau menggunakan dalil bahwasanya semua binatang haram itu najis, faktanya kucing itu bukan najis. Meskipun kucing itu juga haram dimakan, gitu. Mengapa? Karena pada zaman Nabi ternyata kucing itu
dipelihara oleh para sahabat, bahkan dia ikut minum air yang ada di rumah-rumah sahabat, dan Nabi tak pernah menyuruh untuk membuangnya. Ini disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, ya, idza syaribal kalbi fi ina'i ahadikum, ini anjing ya, falyaksilhu sab'an. Apabila ada anjing meminum air kalian di dalam bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dicuci bejana tersebut sebanyak 7 kali. Karena anjingnya itu menjilat air dalam bejana, di situ ada jilatan anjing. Sedangkan dikisahkan juga mengenai jilatan kucing, ya, dikisahkan pada zaman Nabi pula. Abu Qatadah menceritakan, ya, jadi Abu Qatadah pernah datang kepadanya ke rumahnya Kabasyah binti Ka'ab, ya, ini menantu perempuannya, dan dia menyiapkan air wudhu untuk Abu Qatadah. Lalu seekor kucing hendak meminum air itu, dan Abu Qatadah memiringkan bejana itu sehingga semakin mudah bagi kucing itu untuk meminumnya. Jadi dikasih minum itu kucing sama Abu Qatadah. Maka Kabasyah berkata, Abu Qatadah, aku mengetahui kalau aku melihatnya. Karenanya ia bertanya, apakah engkau heran wahai putra saudaraku? Iya, jawabku. Selanjutnya Abu Qatadah berkata, Rasul pernah bersabda, sesungguhnya kucing itu termasuk di antara binatang piaraan yang mengelilingi dirimu. Artinya jilatannya kucing itu tidak najis. Meskipun dia meminum tadi air yang mau dipakai wudhu itu tidak najis. Kalau menggunakan dalil bahwasanya semua yang haram dimakan itu najis, maka berarti mestinya jilatan kucing juga najis. Mestinya badannya kucing juga itu adalah najis. Gitu. Faktanya kucing itu tidak merupakan najis meskipun dia haram dimakan. Itu. Maka pendapat yang paling kuat adalah yang disebut najis itu dari anjing adalah jilatannya. Yang disebut najis dari anjing adalah, nah, adapun jika menjilat, najis itu menjilat, anjing itu menjilat, ini yang disebut oleh Imam Syafi'i sebagai najis mughalladhah, ya. Rasul mengajarkan tadi, buanglah air itu dan cucilah sebanyak 7 kali. Ya, kemudian disebut dalam hadis yang lain, idza walagal kalbu fil ina'i faghsiluhu sab'an wa affiruhu thaminata biturab. Apabila ada anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya sebanyak 7 kali dengan air dan campurilah dengan tanah untuk yang ke-8 kalinya. Gitu. Jadi hadis ini menyebutkan, kalau hadis yang pertama tadi saya sebutkan 7 kali, ya, salah satunya dengan tanah. Jadi 6 plus 1, 6 air, 1 tanah. Kalau hadis yang berikutnya saya bacakan tadi, juga riwayat muttafaqun alaihi Bukhari Muslim, itu adalah 8 kali. 7 dengan air, 1 dengan tanah. 7 plus 1, dua-duanya boleh. Boleh 7 plus 1, boleh 6 plus 1. Urutannya juga terserah. Mau tanahnya duluan diusap atau airnya duluan, terserah. Gitu. Atau nanti tanahnya itu paling terakhir atau sebelum kedua terakhir, terserah, tidak ditentukan oleh Nabi SAW. Gitu. Nah, masyarakat muslimin rahimakumullah. Karena itulah yang paling kuat adalah jilatan anjing saja yang merupakan najis. Meskipun memang jamaah rahimakumullah, ini adalah perkara yang sifatnya fikih, ya. Kalau di soal nasihat, ya, kalau pembahasan nasihat lain lagi. Ustadz, saya habis tersentuh anjing, ya cuci saja tangannya pakai sabun. Itu pembahasan nasihat. Kalau pembahasan fikih, ya fikihnya tadi mesti disucikan dengan 7 kali basuhan dengan air, salah satunya dengan tanah, atau 8 kali basuhan air, salah satunya dengan tanah. Kemudian yang kedua, najis yang kedua adalah babi. Nah, babi, ya. Babi ini juga merupakan najis. Mengapa? Karena mengutip ayat yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmal khinzir." Diharamkan bagi kalian, kata Allah, memakan bangkai, darah, ya, kemudian daging babi, lahmal khinzir, ya, dan juga wa ma uhilla li ghairillahi bihi, dan semua binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Semua binatang yang disembelih tidak atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang najisnya lebih spesifik. Kalau tadi kan ayatnya ini hanya menjelaskan keharaman daging babinya, atau ya babinya itu haram, tapi tidak menyebutkan najisnya. Nah, kalau najisnya ini sendiri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi, itu di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 145. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi, ya, ala ta'imi yata'amuhu illa an yakuna
maitatan aw daman ya masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqa. Ya, Allah menjelaskan, katakanlah tiada aku peroleh dalam wahyu yang diturunkan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu berupa maitatu bangkai, ya, maitatan bangkai, audaman darah, ya, kemudian darah yang mengalir, ya, maupun lahmal khinzir, maupun daging babi. Fa innahu rijsun, karena semuanya itu adalah kotoran. Nah, ini jelas kalimatnya. Fa innahu rijsun, semuanya itu adalah kotoran. Gitu, semuanya itu kotoran. Jadi yang disebut dalam ayat ini adalah memang ini makanannya haram, ya, jadi makanan dia jadi haram, tapi dia juga dari sisi zat cuma najis. Bisa dipahami maksud saya, Pak, ya? Memang najis dari sisi zat. Begitu. Sehingga dikatakanlah bahwasanya babi itu jelas adalah merupakan najis. Hanya saja tidak ada keterangan yang menyebutkan bagaimana cara mensucikannya. Apakah mesti 3 kali, 7 kali basuhan? Tidak ada. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa berarti ketika kita memegang babi, cukup kita cuci sampai bersih menggunakan air. Nah, itu sudah disebut mensucikan dari babi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yang juga masuk kategori najis, diselisihkan oleh para ulama. Ini ada perbedaan pendapat juga di antara ulama tentang kotoran dan air kencing hewan. Nah, hewan yang mana yang najis kotorannya? Ya, hewan yang mana yang najis kotorannya? Sebagian ulama berpendapat hewan yang najis kotorannya adalah hewan yang haram dimakan. Ya, ini pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Kalau hewan yang halal dimakan itu tidak najis. Seperti kambing, kotorannya itu tidak najis. Ya, bahkan ada orang yang bilang kalau orang jatuh cinta, teh kambing disangka coklat. Nah, itu mungkin begitu. Karena kambing itu hewan yang halal, maka kotorannya bukan najis. Gitu. Termasuk sapi, karena dagingnya halal, kotorannya bukan najis. Gitu. Termasuk ayam itu halal dimakan, maka kotorannya juga bukan najis. Nah, apa dalil yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah? Dalilnya adalah ini ada hadis yang sahih menceritakan para sahabat melihat Nabi itu pernah sholat di dalam kandang kambing. Nabi pernah sholat di dalam kandang kambing. Nah, diasumsikan bahwasanya kalau sholatnya di kandang kambing berarti ada kotoran kambing. Gitu. Nah, sementara kan kalau ada najis kan tak boleh kita sholat di tempat yang ada najis, tidak sah sholatnya. Karena salah satu syarat sah sholat adalah bersihnya badan pakaian tempat dari najis. Berarti kotoran kambing itu bukan najis karena halal dagingnya. Maka disimpulkan berarti semua hewan yang halal dagingnya itu tidak terkategori sebagai najis kotorannya. Kotorannya bukan najis. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Tapi ulama lain berpendapat tidak. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Semua kotoran hewan itu adalah najis. Apa dalilnya? Ini riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Dikisahkan anna Rasulullah SAW al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar fa wajadtu hajarain wal tamastu thalitha falam ajduhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa rawsata wa qala hadha riksun. Dikisahkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah buang air besar dalam perjalanan, ya, maksudnya bukan di rumah, ini di dalam safar mereka. Lalu beliau menyuruhku, kata Abu Hurairah, membawakan 3 batu untuk beliau bersuci. Akan tetapi aku hanya mendapatkan 2 batu saja. Maka aku mencari batu yang ketiga namun tidak ketemukan. Lalu aku mengambil kotoran, ya, kotoran onta yang sudah kering, dan aku membawa kepada Nabi SAW. Ya, tai onta yang sudah kering. Maka Nabi hanya mengambil 2 batu saja dan membuang tai onta itu. Lalu beliau mengatakan, hadza riksun, ini adalah kotoran. Nah, berarti onta itu kan halal dagingnya. Tapi ternyata kotorannya pun Nabi katakan hadza riksun, ini kotoran. Berarti pendapat yang paling kuat, semua kotoran hewan, baik yang halal dagingnya ataupun yang haram dagingnya, termasuk air kencingnya, itu semua adalah najis. Ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat. Semuanya itu adalah najis. Dan kalau misalnya ada di pakaian kita atau di tangan kita, ya kita diperintahkan cukup mencucinya. Ya, cukup mencucinya dengan air, ya. Mencuci dengan air. Kemudian berikutnya yang juga terkategori sebagai najis. Ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Yakni jalalah atau hewan yang liar. Ya, ada biasa itu
Ada yang tanya saya, Ustaz, ada biasa itu ayam di kampung, biar kotoran dia makan juga. Oh, itu mungkin namanya ayam kampung ya. Itu. Katanya biar kotoran kalian dimakan itu ayam. Atau seperti apa itu? Ikan lele. Orang ternak ikan lele di Jawa itu, ikan lelenya disimpan di septic tank, itu di bak WC. Itu. Septic tank itu disimpan itu ikan lelenya. Itu kan dia makan kotoran. Nah, ini namanya jalalah, hewan liar. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah susu kuda liar. Nah, itu mungkin kayak begitu juga barangkali itu ya. Mungkin itu kuda tidak hanya makan yang rumput, mungkin dia juga makan kotoran, mungkin wallah a'lam bishawab. Karena ada istilah kuda liar ya. Nah, ini bagaimana dengan hewan jalalah? Apakah dia najis atau bukan? Ini dikisahkan dalam satu hadis dari Ibnu Abbas, yang menceritakan Rasul pernah melarang meminum air susu hewan jalalah tadi. Minum air susu hewan yang liar, tadi susu kuda liar itu. Ini larangan Nabi SAW. Kemudian disebut juga dalam hadis yang lain dari Abu Daud, Rasul juga pernah melarang menunggangi hewan yang liar, hewan jalalah. Kemudian ada satu hadis lagi riwayat Nasai, Ahmad dan Abu Daud dari Umar bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia menceritakan naha Rasulullah SAW an luhumul humri al-ahilliyah al-jalalah an rukubiha wa akli luhumiha. Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai peliharaan dan juga melarang memakan hewan liar atau jalalah. Ya, dilarang menungganginya serta memakan dagingnya. Dan Nabi melarang memakan daging keledai dan melarang memakan daging hewan yang liar tadi, hewan yang makan kotoran-kotoran. Nah, disinilah kemudian terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini karena Nabi melarang memakan, apa otomatis itu hewan liar itu najis? Gitu. Karena Nabi larang makan. Gitu. Nah, memakannya saja ulama beda pendapat. Hukum makan ikan lele, hukum makan ayam yang tadi makan kotoran segala macam, itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan haram karena hadisnya jelas Nabi melarang memakan. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak haram, memakannya cuma makruh. Harus dibedakan antara hukum benda dan hukum perbuatan. Kalau hewan itu kan benda, gitu. Kalau memakannya itu perbuatan, bisa dipahami Pak? Ya. Ikan lele itu hukumnya apa? Ini berhukum benda. Kalau hukum benda, al aslu kaidahnya, kaidah usul fikihnya, al aslu fil asya al ibahah. Malam yarid jalur tahrim. Asal hukum benda itu halal, semua benda itu halal semua sampai ada dalil yang haramkan. Tidak ada satupun ayat hadis yang mengatakan keledai itu haram, kuda hewan liar itu haram. Tidak, yang ada hanyalah memakannya. Bisa dipahami Pak? Itu. Sebagaimana Nabi juga pernah melarang sahabat itu pernah masak keledai. Kemudian tiba-tiba datang mencerita, ada Anas datang, Rasul melarang kita makan keledai. Tapi keledainya dipakai sama Nabi, sama sahabat, pakaian untuk angkut barang. Gitu ya. Sebagaimana juga Nabi melarang makan kuda juga itu Nabi larang makan. Gitu. Tapi tidak ada satupun ayat hadis yang menyebutkan kuda itu haram. Memakannya saja Nabi larang. Maka berarti disimpulkan oleh sebagian ulama, berarti makan kuda, makan keledai, termasuk makan hewan liar tadi, itu makruh saja. Zatnya itu, ya bendanya tetap halal. Kan beda babi bendanya sudah haram, maka otomatis makannya juga haram. Kalau kuda bendanya tetap halal, maka memakannya hanya makruh karena ada larangan Nabi. Berarti larangan Nabi itu bukan larangan yang tegas, berarti bukan larangan haram, hanya larangan makruh. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Itu memakan kuda, memakan keledai jadi coto kuda, ganja kan telah jarang. Itu makan coto kuda itu makruh, tapi kudanya sendiri itu cuma ini hanya bisa untuk orang sosial ya. Nah, kalau dibawa keluar ini videonya ya makan ganja itu haram itu ganja itu makan khos orang Jeneponto dan tak jarang gitu ya. Karena ada katanya cerita itu orang Jeneponto datang ke sini, kudanya hilang, terus dia bilang ya sepedanya hilang ya di sini Pak. Itu kalau sepeda hilang jarang didapat. Akhirnya dibiarkan sepedanya hilang. Mana jarangnya, mana kudanya? Jarang itu maksudnya sering kadang tidak ditemukan. Disangka jarang betulan kuda. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, karena itulah maka hewan jalalah atau hewan liar ini zatnya tetap halal. Otomatis karena dia halal berarti dia suci dan bukan najis. Gitu. Karena juga tidak ada ayat hadis yang menyebutkan itu adalah kotoran. Gitu. Nah, ini pendapat yang paling kuat. Hewan liar seperti ikan lele segala macam itu bukan najis. Kemudian berikutnya, khamar. Apakah khamar itu najis atau bukan? Nah, ini juga berbeda pendapat ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa khamar itu pada dasarnya adalah suci. Ya, dia bukan najis. Yang dimaksud dengan najis itu adalah
perbuatannya. Rijsun itu perbuatan minum khamarnya. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Sementara Imam Syafi'i mengatakan khamar itu najis. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang mukmin, ya, sesungguhnya khamar judi maisir, kemudian berhala dan undian nasib dengan anak panah dan sebagainya, kata Allah itu adalah rijsun. Nah, apa ini rijsun? Apakah itu rijsun bermakna kotoran atau bermakna perbuatan keji? Ya. Min amali syaitan, dan dia termasuk dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi Imam Sun'ani mengatakan dalam kitab Subul Salam, pendapat yang benar adalah bahwa hukum pokok semua kewajiban itu, pada semua kewajiban adalah suci, sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. Nah, ini kata Imam Sun'ani. Semua yang haram itu belum tentu najis. Dia butuh dalil khusus untuk menyebut bahwasanya itu najis. Ini pendapat Imam Sun'ani dalam kitab Subul Salam. Sehingga kalau saya pribadi ikut pendapat Imam Ahmad, Imam Sun'ani, bahwasanya khamar itu memang haram, tapi dia bukan najis. Nah, bagaimana dengan hand sanitizer? Nah, itu. Hand sanitizer itu pakai alkohol, ya kan? Apakah ini najis atau bukan? Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya khamar itu najis, maka hand sanitizer itu adalah najis. Habis pakai hand sanitizer, cuci dulu tangannya kalau mau sholat, ada najisnya. Apalagi itu Pak, biasa dipakai di masjid, biasa apa itu pengharum ruangan ya, yang semprot tuh, ya ada juga di situ. Itu biasanya disemprot karpet masjid, disemprot ya. Disemprot biasa itu karpet kalau mau Jumatan. Saya pernah lihat itu ada pengurus disemprot. Nah, itu pakai alkohol nggak itu? Pakai alkohol. Kan? Pakai alkohol itu pakai alkohol. Gitu kan? Nah, kalau pakai alkohol apakah najis atau bukan? Kalau mereka yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i najis, sudah Pak, itu jangan sholat di situ itu. Itu karpetnya sudah bernajis. Ya kan? Ganti karpetnya, angkat. Kemudian tugas mesin sapu itu sisa lagi. Itu sudah disemprot, suruh angkat. Itu Imam Syafi'i pendapatnya begitu. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan bukan najis. Ya, khamar itu bukan najis. Sehingga itu alkohol itu bukan najis. Nah, seperti itu. Jadi memang di sini ada ya perbedaan-perbedaan pendapat ulama. Ya, mana yang Bapak Ibu selama ini pahami, itu saja diamalkan. Mana yang selama ini Bapak Ibu pahami. Kemudian berikutnya, yang juga masuk najis, kalau ini sepakat ulama. Tadi ya beberapa yang ulama beda pendapat. Sekarang yang beberapa hal yang masuk kategori najis dan ulama sepakat. Ada namanya wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecil. Jadi mungkin sekasarnya wadi itu sisa air kencing. Biasanya selesai buang air itu ada yang netes, satu tetes keluar. Nah, itu namanya wadi. Ya, wadi itu namanya wadi. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis dari Aisyah, wa ammal wadi fa innahu yakunu ba'dal bauli wa yaksilu zakarahu wa unsayaihi wa yatawadda wa la yaktasil. Wadi itu kata Nabi keluar setelah proses kencing selesai. Untuk itu hendaklah seorang muslim atau muslimah mencuci kemaluannya setelah keluarnya wadi dan berwudu serta tidak harus untuk mandi. Berarti wadi itu statusnya seperti air kencing. Najis hanya menjadikan orang berhadas kecil, tidak menjadikan orang berhadas besar. Gitu. Nah, bagaimana kalau wadi itu misalnya ada di celana kita mau sholat, ya cukup dicuci saja, ya dibasuh air, diperas sedikit, sudah, itu sudah sah, sudah suci, sudah dianggap suci. Bagaimana kalau wadi itu mengenai kaki kita, ya dicuci saja, siram air itu kakinya, dicuci air basuh, sudah, itu wadi. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ada juga namanya mazi. Ini mohon maaf ya, agak 19 tahun ke atas ini. Mazi itu kata para ulama adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika bercumbu atau ketika syahwat itu muncul. Gitu ya. Jadi mungkin apa pelumas atau apa istilahnya itu disebut sebagai pelumas ya. Mazi namanya. Ya, kalau di kitab-kitab fikih itu Pak lengkap sekali jamaah sekalian. Apalagi kalau kita baca kitab-kitab fikih yang bahas munakahat, pernikahan, wah itu Masya Allah. Vulgar itu pembahasannya, tapi memang mesti itu dijelaskan. Sampai hukum-hukum seputar hubungan sahabatnya suami istri, bagaimana gayanya, bagaimana apanya, itu dijelaskan vulgar itu. Itu. Nanti tidak tahu lah kayak gitu itu begitu jamaah rahimahullah. Ya. Itu karena memang kan istilahnya para ulama itu membuat kitab-kitab fikih memang sampai mereka itu membuat
modelnya sampai jawab soal, jawab pertanyaan, seperti kitab Al-Mughni Imam Ibnu Qudamah itu jawab soal. Itu supaya apa? Maksudnya supaya tidak ada lagi pertanyaan. Jadi kitab itu sudah menjawab tuntas semua pertanyaan. Itu begitu, saking lengkapnya itu. Nah, ini kisahnya tentang Ali bin Abi Thalib. Kuntu rajulan madza'an fa amartu rajulan ayas'ala an-nabi limakani ibnatihi fasa'ala faqala tawadda waqsil zakarak. Aku ini seorang laki-laki yang sering mengeluarkan madhi, lalu aku suruh seorang untuk menanyakan hal itu kepada Nabi karena aku malu sebab putrinya adalah istriku. Fatimah itu kan istri Nabi. Dan Ali itu kalau didekati sama Fatimah, nah itu madhi itu ya keluar. Itu. Maka orang yang disuruh itu pun bertanya pada Nabi dan Nabi menjawab, ya, kata Nabi SAW, tawadda waqsil zakarak, berwudulah dan cuci kemaluan. Nah, berarti wadi ini madhi juga najis dan statusnya sama seperti kencing. Kalau dia keluar hanya cukup wajib untuk wudu, tak perlu mandi. Gitu. Karena dia belum sampai di sperma mani belum. Ya, dia agak bening, agak kental. Gitu. Seperti itu. Bagaimana kalau ada yang keluar? Ya tadi sama dicuci saja. Ya, cuci. Ada yang keluar dari celana dicuci saja. Makanya Nabi itu mencontohkan kata Aisyah, Nabi itu kalau sudah buang air kecil, Nabi itu mendehem 3 kali. Itu kalau sudah buang air kecil, Nabi mendehem 3 kali. Gitu. Supaya itu semuanya keluar. Tidak ada yang tersisa. Ya, tapi kalau kita bangun kencing tengah malam, terus ada bunyi-bunyi di pintu, ya jangan 3 kali, sampai 10 kali. Sampai luar itu 30 kali itu. Ada bunyi, jangan ada maling di luar ini, itu dahum sampai 10 kali itu. Ya kan? Begitu. Nah, itu madhi. Kemudian berikutnya juga air kencing ya. Air kencing orang dewasa itu jelas para ulama sepakat ini juga merupakan najis. Nah, bagaimana dengan air kencing? Percikan air kencing. Nah, ini. Kalau kita kencing di toilet, sekarang toilet termasuk WC masjid juga begitu. Modelnya berdiri. Ya kan? Nah, itu bagaimana kalau kita kencing terus kemudian ada percikan-percikan air kencing? Pasti itu ada percikannya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan itu adalah najis ma'fu'ah, dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena sulitnya mengetahui bagian mana yang kena, bagian mana tidak. Kecuali kalau jelas ya, air kencing itu mengenai celana, itu celananya, ujung celana itu langsung dikasih air, cuci, gosok, sudah bersih. Gitu. Tapi kalau tidak jelas karena hanya percikan-percikan, kita tidak jelas bagian mana, itu disebut ma'fu'ah, dimaafkan. Ya, najis yang dimaafkan. Itu. Adapun air kencing bayi, nah, kalau air kencing bayi disebutkan dalam riwayat Abu Daud, Nabi mengajarkan ya, air kencing bayi laki-laki kata Nabi, ya, hendaklah engkau air kencing bayi perempuan kata Nabi, hendaklah engkau cuci, faksil. Dan air kencing bayi laki-laki kata Nabi, hendaklah engkau percikan air. Itu disebut dalam riwayat Abu Daud. Jadi beda itu bayi laki-laki yang hanya minum ASI dengan bayi perempuan yang hanya minum ASI. Kalau air kencingnya bayi laki-laki, Nabi katakan percik-percik saja air. Tapi kalau air kencingnya bayi perempuan, cuci. Ya wajar saja karena memang perempuan dari sisi kodrat lebih kotor ketimbang laki-laki. Perempuan haid, nifas, ya, istihadah, keputihan. Laki-laki tidak mengalami sama sekali itu. Ya, laki-laki tidak mengalami semua itu. Ya. Lucinta Luna tidak akan pernah mengalami itu. Meskipun dia sudah ganti onderdil, ganti spare part, ya. Bahkan dia syukuran. Pulang dari Singapura dia syukuran. Kumpulkan anak yatim bersyukuran. Kenapa syukuran? Karena sudah berhasil mengoperasi jakun. Loh, kok maksiat disyukuri? Maksiat itu jangan disyukuri, tapi ditobati. Gitu. Begitu. Karena yang dirubah itu cuma onderdil luar ya, softwarenya tidak berubah itu. Dia tetap dalam format yang lama, Microsoft berapa itu, Windows berapa itu. Tetap dia tidak berubah. Gitu. Kemudian berikutnya yang juga merupakan najis, tadi kalau kencing itu cukup dicuci kalau dengan pakaian. Kalau air kencing bayi laki-laki dipercikan air, kalau air kencing bayi perempuan wajib dicuci kata Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya muntah manusia, muntah. Nah, para ulama juga sepakat ya, sepakat para ulama muntah ini juga merupakan najis. Ya, muntah manusia itu juga merupakan najis. Ya, mencucinya ya cukup menggunakan air. Ya. Kemudian berikutnya darah. Ya, Allah SWT menyebutkan tadi dalam ayat yang saya bacakan tadi, ya, surah Al-An'am 145, bahwasanya darah itu juga merupakan rizqun. Ya, Allah menyebutkan itu adalah rizqun.
Ya, karena itulah para ulama sepakat darah itu adalah najis. Hanya mereka berbeda pendapat soal darah mana yang merupakan najis. Apakah semua darah atau tidak? Karena ada hadis-hadis yang menyebutkan, misalnya dalam riwayat Bukhari dikisahkan al-muslimun al-awwalun kanu yusalluna fi jirahatihim wa shalla Umar bin Al-Khattab wa juruhuhu yat'abu daman. Bahwasanya kaum muslimin pada permulaan datangnya Islam mereka mengerjakan salat dalam keadaan terluka. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, beliau mengerjakan salat dalam keadaan darah lukanya mengalir, kan habis perang kan? Habis perang itu masih darahnya mengalir dan dia salat dalam keadaan seperti itu. Ya, dia salat dalam keadaan seperti itu. Ya, sehingga Abu Hurairah berpendapat bahwa keluarnya darah 1 atau 2 percikan ketika dalam salat ini tidak membatalkan salat tersebut. Ya. Juga ada sebagian berpendapat bahwasanya darah yang najis itu hanyalah darah yang disebutkan dalam hadis, yakni darah haid, nifas, ya, itu yang disebut dengan darah najis. Adapun darah seperti luka ini bukan najis. Ya, darah seperti luka ini bukan najis. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah, ya. Ini pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Begitu. Kemudian berikutnya juga yang merupakan adapun kalau seperti darah luka tadi itu bukan najis. Nah, yang merupakan najis itu kalau darah yang sifatnya memang kotoran, ya, keluar dari kemaluan. Ini pendapat memang ada perbedaan pendapat di situ di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat termasuk darah yang apa itu biasa orang darah hewan yang dibekukan, ya. Baluta. Nah, itu juga kan itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an haram dimakan. Nah, itu rizun kata Allah. Itu adalah najis, ya. Darah yang dibekukan, baluta. Nah, kemudian adapun mengenai nanah, ya, darah bisul dan sebagainya, darah kutu, sebagian ulama berpendapat bahwasanya semuanya itu masuk kategori najis. Ya, bahwasanya seluruh darah itu adalah najis, darah apa saja, termasuk darah luka. Adapun kisah Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab yang berperang ketika darahnya masih mengucur, ya, kata para ulama ini adalah najis yang dimaafkan untuk beliau karena dalam keadaan habis berperang. Atau misalnya seseorang sudah berupaya mengobati lukanya tapi darahnya masih keluar. Nah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena berpulang pada ayat wattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau darah itu di baju, ya, darah bisul nanah itu di baju kan masih bisa dicuci. Nah, coba kalau di badan kan kadang itu darah luka sudah dikasih obat, dikasih minyak gosok, dikasih apa, masih ada darahnya di situ. Nah, itu namanya ma'fuah karena sudah diusahakan untuk berhenti tapi tetap ada. Pendapat yang paling kuat, seluruh darah itu adalah najis, hanya saja dibedakan kalau dia darah yang sifatnya luka tadi dan sudah diupayakan untuk hilang tidak juga hilang, maka boleh seseorang itu sholat dalam keadaan seperti itu sebagaimana kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Ini pendapat yang paling kuat. Berikutnya tentang mani. Ada sebagian ulama mengatakan mani itu najis. Tapi pendapat yang paling kuat, mani itu bukanlah najis. Karena suatu waktu Aisyah mengorek-ngorek baju Nabi yang ada bekas maninya. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, andai saja mani itu adalah najis, maka najislah manusia. Gitu. Sehingga pendapat yang paling kuat, mani ini bukanlah najis. Sebagaimana juga dahak, ya. Dahak dan ludah. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya dahak dan ludah itu adalah merupakan najis. Ya, dahak ya, apa namanya? Ya, dahak dan ludah itu adalah najis. Namun sebagian ulama mengatakan itu bukan najis. Meskipun tetap Nabi perintahkan untuk dihilangkan, dihapus. Ya, di dalam Masjid Nabawi itu atau di Masjid Kuba, Nabi pernah disebut dalam satu hadis, Nabi membersihkan itu dahak yang menempel di dinding masjid. Gitu. Tapi memang tidak ada hadis khusus yang menyebutkan bahwasanya dahak itu adalah najis, ya. Ludah itu adalah najis. Ada hadis yang menyebutkan, dalam hadis yang lain dikatakan, ini riwayat Daraqutni dan Baihaqi, dikatakan su'il Nabi SAW 'anil mani yusibu thawb faqala innama huwa bimanzilatil mukhat wal busat wa innama yakfika an tamsahahu bi khirqata aw bi idkhirah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mani yang mengenai pakaian, maka beliau menjawab, mani itu sama dengan dahak dan ludah, sementara mani bukan najis. Ya, kata Nabi, cukup bagimu menghapusnya dengan secarik kain atau kertas. Itu Nabi di sini menyebutkan mani sama dengan dahak ludah, berarti bukan najis. Kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mani bukan najis, tapi kalau kita ikut pendapat yang mengatakan mani itu najis,
maka kita akan mengatakan berarti dahak dan ludah juga adalah najis gitu. Karena di sini Nabi menyebutkan persamaannya. Kalau saya pribadi pendapat yang paling kuat, dahak dan ludah itu bukan najis. Apalagi itu diperkuat oleh hadis yang menyebutkan, misalnya Nabi mengajarkan kepada orang yang mimpi. Kata Nabi SAW, "Ar-ru'yal hasanah minallah wal hulma minasyaitan." Mimpi yang baik datang dari Allah, mimpi yang buruk datang dari syaitan. Famar ru'ya ma yakrahuhu. Barang siapa yang bermimpi sesuatu yang dia benci, falista'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah dia mengucapkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala yadhurru lahu, maka tidak akan ada sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Itu disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang lain Nabi tambahkan, kalau engkau bermimpi, ucapkan ta'awudz dan juga hendaklah engkau meludah ke kiri 3 kali. Ya, meludah ke kiri 3 kali. Hadis yang menyebutkan meniup ke kiri 3 kali. Ya, jadi tergantung Pak. Kalau ada istri tadi samping, jangan meludah. Kasihan itu, nanti dia lagi yang mimpi buruk gitu kan, diludahi sama suaminya. Ya, cukup meludah, cukup meniup saja. Termasuk ada hadis yang menyebutkan ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ini sering terganggu dalam sholat." Maka Nabi ajarkan engkau meludah. Ya, engkau meludah. Nah, andai kan itu najis kan, ini meludah dalam keadaan sholat nih. Najis di sekitarnya. Gitu. Itu menunjukkan bahwasanya berarti ludah itu bukan najis. Cuma lagi-lagi ini ikhtilaf ya di antara para ulama, ini ada perbedaan pendapat. Ada pula yang mengatakan ludah dahak itu najis. Ada pula yang mengatakan bahwa yang najis itu yang sejenis muntah. Misalnya kalau ada apa namanya itu ya, air liur orang bilang ya. Bisa kalau kita tidur itu ada yang keluar air ya. Ya, itu ya, bebe ya, itu. Nah, itu najis karena itu berbau. Ini pendapat sebagian ulama itu najis itu. Itu. Ini memang berbau itu. Sebagaimana tadi muntah itu. Ya, makanya saya biasa bilang kalau ada etikaf di masjid, sebaiknya itu jamaah etikaf masing-masing bawa sajadah dan tidurnya di sajadah masing-masing. Karena kalau tidurnya di karpet masjid bahaya. Nanti ada yang bikin peta ibu kota negara baru, peta IKN, ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Ya, pas ada jamaah baru datang mau sholat subuh, pas dia sujud, masya Allah, ini kok ada peta di sini. Begitu. Na'udzubillah min dzalik. Nah karena itu, kalau saya pribadi ikut pendapat yang menyatakan bahwasanya dahak, ludah ini bukan najis. Meskipun tetap kita diperintahkan Nabi bersihkan dia, bersihkan. Kan gitu. Bersihkan. Sama juga tadi air liur itu bukan najis. Kalau muntah memang itu jelas adalah najis. Sama halnya dengan bangkai al-maitah, ini juga adalah rijzun, najis. Bangkai juga adalah najis. Karena itu bagi orang yang memegang bangkai cuci tangan. Gitu. Kecuali bangkai ikan dan belalang, Nabi menghalalkan 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Inilah contoh-contoh najis yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih yang diselisihi ataupun yang disepakati. Adapun yang lain yang tidak disebutkan oleh para ulama, maka itu bukan najis meskipun berbau. Misalnya, mohon maaf ya, itu misalnya apa namanya itu ingus. Ingus kita itu bukan najis. Ada orang lagi flu terus sholat, itu pakai tisu, itu boleh, itu pakai sapu tangan. Gitu. Daripada itu setengah mati dia kan pose udah mulai, apalagi imam itu sholat Jumat al-ghasyiyah sama asyams apalagi itu kasihan dia itu kan, capek dia itu nahan ingus terus gitu kan. Jadi itu bisa dilap ingusnya sambil sholat, itu bukan najis meskipun itu bagi kita mungkin agak berbau itu. Atau sebagaimana misalnya kayak apa ya, bau keringat badan ya, keringat badan itu. Saya Ustaz, makanya kamu pakai deodoran. Sudah saya pakai deodoran, tapi basket, masa ketek itu ada apa salah. Itu bukan najis itu. Coba kalau pakai bedak, itu bubur ketek. Itu bukan najis itu. Meskipun itu berbau, itu bukan najis. Karena lagi-lagi agama ini atau syariah ini bukan dengan akal. Dengan syariah ini dengan dalil, dengan nas. Apa yang Allah sebutkan itu najis, itulah najis. Ya Allah tak sebutkan, itu bukan najis. Kenapa? Karena najis itu benda. Hukum benda itu tadi kaidahnya mengatakan al-aslu fil asya. Hukum asal benda itu halal semua. Malah dari tahrim. Selama tidak ada yang mengharamkan. Maka selama tidak ada yang menyebutkan itu najis, maka dia tetap sesuatu yang dianggap suci. Wallahu a'lam bishawab. Saya persilakan.